sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Kunwaziz Esos MI.Com selaku pemateri kajian pada pagi hari ini. Yang terhormat Pak Muhammad Faisal Salim selaku Ketua Umum UKMKI IONS 2022, serta yang terhormat teman-teman yang berbahagia. Marilah kita haturkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara kajian tafsir Al-Quran dan hadis. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan saya Ayuni Dwi Rizky, di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada kegiatan kajian hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembukaan dan pembacaan mekanisme kajian, 2 pembacaan tilawah, 3 sambutan ketua panitia, 4 sambutan ketua umum UKMKI IONS, 5 penyampaian CV pemateri, 6 penyampaian materi kajian, 7 sesi tanya jawab, 8 doa, 9 pengisian post-test, dan yang terakhir yaitu ada sesi dokumentasi. Baik, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan mekanisme kajian. Sebelumnya, saya di sini izin untuk membacakan mekanisme kajian pada pagi hari ini. Oke, baik. Yang pertama, selalu bersikap sopan dan santun ketika berkomunikasi. 2, dilarang promosi dalam bentuk apapun tanpa seizin admin. 3, acara akan dipandu oleh moderator sesuai waktu yang ditentukan. 4, peserta akan diberi link untuk masuk ke Zoom meeting. 5, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama kajian berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh moderator untuk mengaktifkan mikrofon. 6, peserta dimohon untuk on kamera, kecuali yang memiliki kendala sinyal atau kendala urgent lainnya. 7, nama dalam Zoom meeting disamakan dengan nama ketika mendaftar. 8, peserta mengisi link pendaftaran terlebih dahulu sebelum mengikuti kajian dan mengisi link post-test setelah kajian Baik, saya ulangi, setelah kajian sebagai presensi kehadiran dan untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang 9, peserta diharapkan menyimak dan memahami materi yang disampaikan. 10, kegiatan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga diskusi, yang terakhir yaitu ada penutup. Di bagian penyampaian materi akan disampaikan oleh pemateri dalam bentuk audio via Zoom. Dan yang bagian diskusi, peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fitur raise hand atau bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Dan yang terakhir yaitu ada penutup, dan di bagian penutup ini terdapat doa, pengerjaan post-test, dan juga sesi dokumentasi. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yafadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Disampaikan terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya yaitu sambutan pertama yaitu kepada ketua panitia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Alhamdulillah, semoga acara kajian pada pagi hari ini bisa berjalan lancar sampai akhir acara nanti. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Edi selaku pemateri pada kajian hari ini, kepada Bapak Muhammad Fadil Salim selaku Ketua Umum dari PMKI Ion tahun 2022, serta kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kajian kita pada hari ini. Dan dari panitia saya mohon untuk kepada para peserta bisa menyimak dengan baik atas apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Yang tentunya akan bermanfaat dan nyaman. Bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Sambutan kedua kepada Ketua Umum UKMKI IONS, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu kajian kisah pada pagi hari ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan hingga zaman yang terang penuh ilmu hingga saat ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan. Terima kasih juga kepada Ustadz Ibnu Aziz bersedia menjadi pemateri pada kajian pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula pada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan kajian pada pagi hari ini. Semoga perkumpulan kita, proses belajar kita pada pagi hari ini dicatat Allah sebagai amal kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini mungkin sedikit cerita ya. Ini kisah yang keempat ya dari Departemen Syiar UKMKI IONS. Insya Allah masih ada satu kegiatan lagi, kegiatan kajian kisah yang akan dilaksanakan secara offline. Monggo teman-teman nanti yang jadi peserta pada kajian ini juga bisa mengikuti kajian setelahnya. Jadi mungkin untuk kajian-kajian yang lain disilakan untuk mengikuti secara offline ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, mungkin Ustadz Ibnu Aziz mau
menghadiri juga kegiatan kajian kita selanjutnya, Ustaz. Monggo dipersilahkan. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian CV pemateri. Sebelumnya saya di sini izin membacakan CV pemateri dari Ustadz Kunwazi selaku pemateri kajian pada pagi hari ini. Kepada panitia yang bertugas share screen, bisa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan CV pemateri, yaitu dari Ustadz Dr. Kunwazis Esos MIKOM. Beliau tempat tanggal lahirnya di Pacitan 3 Oktober 1974. Alamatnya Perum Taman Gading NN 17 Jember. Pekerjaan dosen PNS UIN Khas Jember. Jabatan atau pangkat rektor /3D. Riwayat pendidikan pada tahun 1993 sampai 1998 S1 Ilmu Administrasi Negara FISIP, 2010 sampai 2012 S2 Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya, pada tahun 2015 sampai 2018 S3 Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Vkom Universitas Pajajaran Bandung. Baik, itu mungkin tentang pembacaan CV dari pemateri. Selanjutnya yaitu penyampaian materi kajian dengan tema memulai lembaran baru di awal tahun baru 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kunwazis. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ustadz, apakah Ustadz sudah siap dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini? Insya Allah siap, Mbak Ayuni Dwi Rizky ya. Saya cek dulu suara saya apakah terdengar dengan baik ya. Sudah terdengar, Ustadz. Baik, terima kasih. Bisa langsung dimulai ya? Bisa, Ustadz. Baik, saya diberi waktu berapa nanti Mbak Ayuni? Untuk waktu nanti sampai jam berapa Mbak Ayuni? 45 menit, Ustadz. Baik, izinkan saya share screen ya, bisa ya? Enggak, Ustadz. Baik, sudah terlihat ya di layar ya? Sudah, Ustadz. Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat sadaqallahul azim. Kepada peserta kajian yang diselenggarakan oleh IONS Fakultas FMIPA ya, Universitas Negeri Jember yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang diberikan kepada kita sekalian sehingga pada hari Ahad tanggal 21 Agustus 2022 atau kita masih di bulan Muharram 1444 Hijriah. Insya Allah kita berada dalam satu bulan yang
penuh berkah karena bulan Muharram dikenal dengan bulan hijrah, bulan perubahan, bulan satu keadaan yang di mana di dalamnya di bulan-bulan itu diberikan kemuliaan-kemuliaan, diberikan kebaikan-kebaikan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Salawat dan salam malaikat kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan risalah Islam hingga akhir zaman. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan satu materi. Semoga materi nanti bisa menjadi bahan diskusi yang menarik sebagai pemantik kita di bulan Muharram ini. Yakni saya ambil satu tema menuju hijrah berkah. Kenapa tema ini saya ambil? Yang pertama, karena makna hijrah itu atau hajara itu adalah satu perpindahan. Satu perpindahan dari kondisi yang tentu kurang baik menjadi lebih baik. Oleh karena itu kalau kita berbicara hijrah, maka kita berbicara soal perpindahan atau pergerakan atau pergeseran dari satu keadaan yang kurang baik menjadi baik. Atau dalam konteks hijrah, Rasulullah adalah berpindahnya satu wilayah dakwah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Oleh karena itu, peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang sangat monumental, bahkan diabadikan di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan nas-nas yang sharih. Salah satunya saya ambil di sini adalah surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Nanti bisa dibuka di surat An-Nahl ayat 41-42. Allah berfirman yang diartikan oleh sebagai para mufasir, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Siapa dia yang mengetahui? Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Rabb saja mereka bertawakal. Nah, inilah salah satu ayat yang mengkabarkan bahwa pahala hijrah, pahala berpindah dari satu keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik adalah pahala di akhirat yang lebih besar. Jadi Allah di dalam surat An-Nahl ini menyatakan bahwa pahala di akhirat adalah lebih besar. Jadi kalau kita lihat satu imbalan atau pahala di dunia itu belum seberapanya. Oleh karena itu Allah dalam ayat ini menegaskan pahala di akhirat adalah lebih besar. Bagi siapa? Dinyatakan bagi orang-orang yang mengetahui. Siapa yang mengetahui pahala akhirat yang lebih besar karena hijrah itu? Adalah orang-orang yang sabar dan hanya kepada Rabb saja dan kepada Allah saja mereka itu bertawakal. Ini ada dua syarat bahwa pahala yang diperoleh dari hijrah itu adalah pahala yang sangat besar, pahala yang lebih besar dari hijrah mereka dari satu tempat yang kurang baik menjadi lebih baik, akan diberikan pahala, yaitu tempat yang bagus kepada mereka. Yaitu apa? Yaitu pahala akhirat. Nah ini. Maka kalau kita pahami dari makna ayat ini ya,
Allah menegaskan atau memberikan kabar tentang balasannya, yaitu balasan Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berhijrah. Jadi nanti kalau kita baca di banyak tafsir, salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa ayat ini di dalam surat An-Nahl ayat 41 sampai 42 itu Allah memberi kabar tentang balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berhijrah di jalannya. Nah, ini yang kita tegaskan. Untuk apa mereka berhijrah itu? Yaitu untuk mencari keridhoannya. Niatnya adalah mencari ridho Allah, bukan niat yang lain. Siapa mereka yang mencari keridhaan Allah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumah, saudara, dan teman dekat demi mengharapkan pahala Allah dan ganjarannya. Nah, ini yang kita beri satu benang merah bahwa ternyata makna hijrah dan pahalanya itu diberikan keistimewaan yang sangat luar biasa dari Allah, yaitu berupa satu balasan yang lebih besar, pahalanya lebih baik gitu ya. Karena mereka apa? Mereka meninggalkan rumah, meninggalkan saudaranya, meninggalkan tempat dekat, teman-teman dekat mereka, sahabat dekat mereka mungkin, demi mengharapkan pahala Allah dan ganjarannya. Ini yang poin yang bisa kita maknai, kita ambil pengertiannya dari firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 41 dan 42. Nah, bagaimana dalam konteks sekarang ini ya, kita kalau berbicara hijrah itu berbicara satu kisah yang sudah kalau kita hitung dari tahun Hijriah berarti sudah 1444 tahun yang silam. Berarti Kanjeng Nabi sudah berhijrah usianya adalah dari sekarang tahun 2022 ini berarti 1444 tahun yang silam. Berarti lebih dari 14 abad yang silam gitu ya. Nah, ini yang kita harus pahami bahwa ternyata hijrah itu bukan sekedar berpindah satu tempat, tapi di sini adalah ada pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang berhijrah. Nah, ini yang saya kira penting nanti untuk kita pahami. Oleh karena itu, para peserta kajian tafsir Al-Quran dan Hadis di IONS, di FMIPA, Universitas Negeri Jember yang berbahagia, kira-kira apa yang bisa kita petik ya dalam konteks kekinian? Tentu kita hidup di era yang sudah sangat jauh dari masa hijrahnya Kanjeng Nabi. Kita sudah lewat banyak generasi. Berarti kalau kita hitung generasi itu umurnya 100 tahun misalnya, itu berarti sudah 1444 tahun yang silam, ya kan, ada 1000 generasi ya, yang itu sudah kita lewati. Dulu mungkin zamannya masih zaman sangat tradisional, pada waktu hijrah tidak ada kendaraan untuk hijrah seperti sekarang, tidak ada mobil, tidak ada alat komunikasi yang sangat canggih. Barangkali sekarang ini ada media-media online, media-media komunikasi yang serba digital, ya. Kira-kira apa yang bisa kita petik? Kemudian apakah hijrah itu suatu kewajiban gitu ya? Para mufassirin menyatakan bahwa hijrah itu wajib. Bagi seorang muslim itu wajib, yaitu berpindah dari satu keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang baik. Itu menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Maka ketika dia melakukan perubahan dirinya dari satu keadaan yang tidak baik menjadi baik, itu kewajiban. Contoh paling mudah barangkali yang kita lihat di dalam nas yang mewajibkan kita, misalnya kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kewajiban menuntut ilmu itu bagi
orang-orang Muslim, baik laki-laki dan perempuan. Nah ini tegas bahwa Allah, Kanjeng Nabi juga menegaskan, berarti ini wajib. Menuntut ilmu itu apa tujuannya? Agar kehidupannya lebih baik, kehidupannya lebih bermanfaat. Nah untuk itu tentu mengawali hijrah 1444 yang berkah itu ada beberapa hal. Saya hanya mencatat ada 4 ya yang nanti bisa kita diskusikan berdasarkan peristiwa-peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 4 poin yang kalau saya rangkum di sini. Yang pertama, bagaimana afal kita, yaitu tindakan kita dalam mengawali atau mengisi sebenarnya. Karena hijrahnya sudah zaman Nabi ya, sekitar sudah 1444 tahun yang silam gitu ya. Jadi sekarang itu kita sebenarnya mengulang tiap tahun, pergantian tahun itu kita ulang. Kita peringati barangkali, kemudian kita isi. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama yang harus kita pegang sebagai seorang Muslim di dalam memaknai hijrah, yaitu perubahan dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik, atau yang sudah baik kepada yang sangat baik. Nah, itu yang pertama adalah kuatkan niat. Nah, ini penting. Yang pertama, kuatkan niat, kuatkan tujuan, ya, tetapkan keteguhan niat kita itu melakukan satu tindakan apapun dengan niat karena Allah. Kenapa demikian? Karena dalam Islam itu niat, atau boleh kita sampaikan dalam bahasa komunikasi itu pernyataan, itu penting. Jadi tidak boleh seorang Muslim tidak memiliki niat, itu nggak boleh dalam konteks Islam. Mereka Kanjeng Nabi ketika hijrah itu mengingatkan, hadis pertama yang muncul saat hijrah itu adalah niat. Nah, mulanya nanti kalau Anda membaca di dalam banyak hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis pertama kali ketika Rasulullah hijrah. Jadi hadis ini diawali atau di latar belakangnya atau asbabul wurudnya itu karena ada perintah hijrah. Maka diingatkan oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu, bagi para sahabat, bagi para mukminin dan siapapun yang mau berhijrah. Kenapa? Karena saat itu perintah hijrah itu diawali dengan satu kondisi dakwah Rasulullah selama 13 tahun yang tidak mendapatkan penerimaan yang baik dari sebagian masyarakat Quraisy di Mekah. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi saat itu kita lihat bagaimana sebagian dari masyarakat Quraisy atau masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu menentang dakwahnya Rasulullah. Bahkan tidak hanya memfitnah, kalau bahasa sekarang itu membuli. Ya, untung dulu nggak ada medsos ya, tidak ada media sosial ya. Bullyingnya langsung gitu ya. Saat itu langsung disampaikan gitu ya. Di fitnah sebagai orang yang tukang sihir. Ya, Rasulullah itu diisukan sebagai orang yang membuat-buat Al-Quran gitu ya. Bahkan di situ. Maka ketika dakwahnya menghadapi ujian yang sangat hebat, yang sangat berat itu, bahkan tidak hanya itu. Sebagian masyarakat Quraisy Mekah itu bahkan merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah. Jadi merencanakan pembunuhan, tidak hanya sekedar memfitnah, tapi merencanakan pembunuhan untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah. Maka diingatkan ketika diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Kanjeng Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka sesungguhnya amalan-amalan kita ini berhijrah, berpindahnya dari Mekah ke Madinah itu sangat bergantung niatnya. Dan semua yang kita niatkan itu akan menjadikan amalan itu disesuaikan dengan niat. Hadis ini panjang sebenarnya. Kalau kita urai lagi, sangat panjang sekali. Bahkan rangkaiannya adalah ditegaskan oleh Kanjeng Nabi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya,
maka dia akan sampai niat, tujuan, dan amal pahalanya itu pada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa saja yang di antara kalian berhijrah, berniat atau bertujuan atau berorientasi, hijrahnya itu karena harta dan wanita, maka akan mendapatkan itu saja. Nah, akan mendapatkan harta dan wanita saja. Tapi pahalanya di sisi Allah tidak. Nah, itulah betapa pentingnya niat. Maka ketika kita ingin berniat hijrah dalam konteks kekinian, konteks milenial, maka kita ketika melakukan satu perubahan perilaku, pastikan niat kita adalah lillah, karena Allah. Ketika berteman, kita juga karena Allah. Berpisah juga karena niatkan karena Allah. Ya kan, bersaudara itu diniatkan karena Allah. Mulanya ketika niat kita ini kita tidak perbaiki, maka nanti akan merusak amal. Nah, itu oleh karena itu diingatkan. Misalnya ketika kita bersaudara itu kita niatkan karena apa? Karena Allah mengikat persaudaraan berdasarkan perintahnya Allah. Misalnya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka niatkan persaudaraan antar mukmin itu karena Allah mempersaudarakan kita. Nah, itu yang pertama. Jadi para mahasiswa ya, para peserta atau audien di acara kajian tafsir dan hadis ya, YONS FMIPA Universitas Negeri Jember yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Bahkan seorang muslim itu ketika melakukan satu amalan harus diniatkan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, jangan sampai kalau niatmu itu misalnya sholat, itu jangan diniatkan karena kita ingin dilihat, kita ingin dipuji, kita ingin dikatakan sebagai orang soleh, jangan sampai. Tetapi lillah karena Allah. Ada orang memuji, tidak ada orang memuji, tidak ada pengaruhnya. Tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang menciptakan, zat yang mematikan. Maka ketika kita sholat, sudah diingatkan di dalam qasamnya, di dalam sumpah kita ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi sesungguhnya sholatku, ya, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, ya, penyeru sekalian alam, yang menciptakan segalanya, yang menghidupkan dan mematikan. Itu niat. Jadi jangan lupa bahwa setiap amalan kita kuliah, kita niatkan juga untuk menambah ilmu karena Allah. Kita kuliah itu juga kita niatkan karena ingin menjadi orang yang bermanfaat karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang penting juga kita tanamkan di dalam mengisi, di dalam mengawali hijriah kita di era milenial, mungkin saya katakan era milenial. Yang kedua, harmoniskan perbuatan dengan dalil. Jangan sampai perbuatan kita itu tidak dilandasi oleh satu nas. Nah, ini kenapa demikian? Karena perbuatan-perbuatan itu kalau diikutkan menurut manusia, itu akan banyak penilaian. Menurut si A jelek, menurut si C itu cukup baik dan jelek, gitu ya. Menurut D itu bisa, karena manusia dibekali satu akal yang daya serapnya, cara dia memaknai itu bisa berbeda-beda, sangat bergantung pada informasi yang dijadikan pemahaman seseorang. Oleh karena itu, yang kedua itu jangan lupa bahwa kita beramal tadi, ya, niat kita karena Allah. Yang kedua, perbuatan yang kita lakukan juga didasarkan pada satu dalil atau dasar hukum yang jelas. Kenapa? Niat yang baik itu harus disertai dengan amalan atau perbuatan yang baik. Tidak boleh niat yang baik, kemudian cara-caranya tidak baik. Maka di sini ditegaskan, di dalam hadis Nabi, kalau kita baca di riwayat Muslim, Kanjeng Nabi menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan, ya, perbuatan atau ibadah yang tidak
dicontohkan atau tidak diperintah dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tadi tertolak. Nah ini ya prinsip ini. Prinsip jadi amalan itu dalam konteks kita melaksanakan peribadahan, ya amalan yang lain di luar ibadah-ibadah Allah, amalan-amalan sosial, amalan-amalan ekonomi, amalan-amalan budaya misalnya, itu juga tidak boleh keluar dari konteks ajaran. Misalnya contoh ini ya, misalnya kita baik gitu ya, baik kita ingin mempopulerkan seseorang, tapi kemudian caranya dengan apa? Menjadikan dia sebagai iklan-iklan porno. Kan sekarang banyak. Oh dia ingin populer, niatnya baik, populer, tampil-tampil di medsos, tampil-tampil di media online. Tetapi sekarang ini orang menggunakan segala cara, ya kan? Dengan buka-buka aurat, ya kan? Dengan tampilan-tampilan yang mengumbar syahwat. Nah itu jelas dilarang. Dilarang agama, juga dilarang undang-undang positif sebenarnya. Ada undang-undang pornografi, itu dilarang, itu secara hukum positif pun dilarang, tidak hanya agama. Tapi secara undang-undang positif sebenarnya dilarang gitu ya, seperti itu. Maka Kanjeng Nabi menegaskan, kalau kita beramal, nah, pastikan itu diperintahkan oleh Allah. Kita ingin menolong seseorang dengan jual beli dalam kegiatan ekonomi, ya pastikan bahwa amalan-amalan ekonominya, barang-barangnya atau produk yang kita jual adalah produk yang halal. Nah itu berarti perbuatan itu dengan dalil itu nyambung gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu para audien, peserta kajian tafsir Al-Quran dan Hadis, YONS, MIPA UNED yang berbahagia, landasan berikutnya nanti coba kita lihat para ulama-ulama juga sudah memberikan satu penegasan betapa pentingnya beramal dengan ilmu tadi. Jadi ilmu tadi didasarkan pada dalil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tegas ini, ya Imam Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i menyatakan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalan-amalannya tertolak atau tidak diterima. La tuqbalu, maka tidak diterima. Nah ini, oleh karena itu jangan sampai amalan kita di era milenial, di era hijrah ini ya, misalnya hari ini amalan kita ada dasarnya gitu ya. Misalnya sekarang ini YONS menggelar kegiatan kajian tafsir Al-Quran. Ini untuk apa? Untuk syiar. Syiar apa diperintahkan? Diperintahkan. Gitu kan ya. Untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk menyebarluaskan kebaikan-kebaikan ajaran Islam. Nah ini, jadi ini niat dan perbuatannya itu betul-betul didasarkan pada satu dalil yang diperintahkan. Nah, itu yang kedua ya. Jadi harmoniskan. Jadi antara perbuatan dengan dalil, perbuatan dengan nas itu harus harmonis. Jadi tidak boleh bertentangan. Harus sejalan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, terimalah, dan maka apa yang dilarang, tinggalkanlah. Nah, itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 tegas sekali. Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita. Nah, itu jadi harmoniskan, yang kedua itu jadi mengisi hijrah pada 1444 Hijriah sekarang ini tahun 2022. Jangan lupa harmoniskan perbuatan. Perbuatan kita ini apa? Amalan kita ini apa? Misalnya menuntut ilmu di kampus. Dalilnya apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Saya menuntut ilmu. Kalau ilmu-ilmu agama itu fardu ain, ya kan? Ilmu-ilmu agama itu fardu ain. Kita mempelajari sholat, zakat, puasa, itu fardu ain. Setiap muslim wajib mengetahui. Nah, tetapi kalau ilmu-ilmu umum, ya, itu fardu kifayah. Ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu biologi, ilmu komunikasi, ilmu politik, ya, ilmu saintek, teknologi informasi, itu fardu kifayah. Jadi kita melaksanakannya mendapatkan pahala. Yaitu namanya mengharmoniskan antara perbuatan dengan dalil.
Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting, ya jangan lupa nih yang ketiga ini, amalkan atau lakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah ini dalam mengisi ya, ini para milenial ini punya kekuatan yang sangat besar nanti di bonus demografi ke depan, 20 tahun, 50 tahun ke depan itu perubahan bangsa, perubahan masyarakat atau hijrahnya dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik itu sangat bergantung pada generasi milenial. Maka prinsip yang ketiga dalam mengisi ini adalah amalkan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Nah ini, kenapa demikian? Mari kita lihat, kita simak di dalam hadis Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad. Kanjeng Nabi menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini prinsip ini penting kita pegang. Kenapa? Karena Islam mengajarkan tidak hanya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah saja, tetapi hablum minannas, hubungan antar manusia. Kita bertetangga, kita hidup di lingkungan yang agamanya tidak hanya Islam, gitu ya. Oleh karena itu, para milenial peserta kajian, Kanjeng Nabi pernah menyampaikan bagaimana kita berbuat baik kepada lingkungan sekitar. Itu diperintahkan. Di dalam hadis Kanjeng Nabi menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Kanjeng Nabi menegaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berbaik-baiklah engkau dengan tetanggamu dan jamulah tamu dengan sesuatu yang baik. Nah ini salah satu ya. Salah satu saja saya contohkan bagaimana amalan-amalan yang bermanfaat itu diperintahkan Kanjeng Nabi. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama tadi disebutkan dalam hadis, berbaiklah dengan tetangga kamu. Tetangga itu bisa muslim, bisa non-muslim, baik, hubungan baik. Ada kerja bakti, ada menolong, ya kan? Itu berbuat baik, itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Oleh karena itu Rasulullah ketika misalnya contoh ini berbuat baik pada tetangga itu ya, misalnya membantu, memberikan satu makanan. Oleh karena itu Aisyah ketika masak itu Kanjeng Nabi menyampaikan, ya Aisyah, engkau perbanyak kuahnya. Ya kenapa ya Rasul? Ya nanti bisa dibagikan kepada tetangga. Nah, itu contoh hablum minannas, bagaimana baiknya Kanjeng Nabi kepada tetangga. Nah, dalam banyak riwayat hadis kita bisa juga mencontohkan ya bagaimana prinsip-prinsip yang bermanfaat tadi. Misalnya di situ disebutkan kita selalu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu hal-hal yang bermanfaat. Kita punya kemampuan, ya termasuk Anda, teman-teman sekalian mungkin yang di IONS, yang di ahlinya matematika dan ilmu pengetahuan alam ya. Itu kalau mengajarkannya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya kan, teori-teorinya, hasil-hasil risetnya itu bermanfaat bagi manusia yang lain untuk menciptakan kedamaian, menciptakan akhlak yang bagus gitu ya. Nah, itu prinsip yang kita bisa lakukan di dalam mengamalkan perbuatan. Kemudian kita lihat ada gemar memberi salam, gemar memberi makan. Itu Kanjeng Nabi itu sering ya kalau ada sahabat langsung dijamu gitu ya, karena sebagai tamu dijamu. Kemudian juga selalu menampilkan akhlak yang baik, ya kan? Akhlak yang baik itu bisa saja berkaitan dengan satu budaya tertentu, misalnya sopan santun, angga ungguh, itu boleh dilakukan karena itu baik. Jadi ketika kita ada di satu masyarakat tertentu, kita mengamalkan kebaikan itu. Oh ya, baiknya kalau di masyarakat ini kita perlu mengikuti etika-etika di dalam hubungan sosial. Itu sangat ditekankan. Oleh karena itu ketika kita mungkin ada yang mahasiswa nanti ya KKN, ya manfaatkan itu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu kita ajarkan kepada anak-anak, misalnya berhitung, ya kan, mengajari mereka bisa cerdas di dalam
apa itu namanya, matematika atau ilmu pengetahuan alam, kita jelaskan kepada mereka sehingga mereka mengetahui proses-proses penciptaan alam. Dan jangan lupa tetap sandarkan kepada tadi niat yang awal, lillah, karena Allah. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini, ya, di alam ini, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga, jangan lupa bahwa mengisi hijrah 1444 itu pastikan bahwa aktivitas kita adalah aktivitas yang bermanfaat, memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Tentu yang bermanfaat itu apa? Nah, mari kita lihat di kaidah fikih, ya. Annal khaira ma ardallahu wa annasyarama ma askhatahu. Itu prinsip. Jadi annal khaira, bahwa sesungguhnya hal yang baik itu ma ardallahu. Yang baik itu adalah apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu pastikan itu dilandaskan pada nas-nas tadi. Kemudian apa? Wa annasyarama, dan apa-apa yang buruk, yang tidak baik itu adalah ma askhatahu. Itu apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita ini sudah mengetahui, ya kan, oh berjudi itu buruk, berminum minuman keras itu jelek, berjudi itu tidak dibenarkan oleh agama, ya kan, korupsi itu tidak diperintahkan, ya berarti jangan dilakukan. Itu merupakan amalan-amalan yang sangat bermanfaat, akan memberikan kebaikan kepada kita, ya kan. Apalagi sekarang ini, ya, mohon maaf ya, sekarang ini kita lihat dalam banyak kasus pejabat-pejabat kita, oknum-oknum pejabat kita, ya kan, ada yang korupsi, ya. Misalnya mungkin hari ini viral, ya, di berita-berita tentang kasus-kasus di kepolisian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berpangkat, ya, berpangkat jenderal, itu jelas tidak bermanfaat. Tidak memberikan manfaat kepada manusia yang lain, justru memberikan kemudaratan. Maka pastikan kita sebagai, ya, mahasiswa, apalagi mahasiswa itu adalah agent of change, agen perubahan, pastikan perubahan-perubahan kita adalah perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang memberikan kontribusi positif, konstruktif bagi kehidupan manusia. Nah, itu semangatnya harus begitu. Ya, maka kita belajar ilmu tadi harus dilandasi pada dalil. Kata Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir, ya, dalam pemantik diskusi pada siang hari ini, yang keempat adalah semangat dan sabar dalam dakwah. Nah, ini yang saya kira penting, yang keempat ini. Jadi tadi yang pertama, niat kita, kuatkan niat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, harmoniskan perbuatan kita dengan dalil, dengan hukum-hukum syara, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan, ya, yang kita kerjakan itu mendasarkan pada amalkan, ya, halal yang bermanfaat, ya, yang khairunas anfa'ulinas, pasti. Yang keempat ini yang penting, semangat dan sabar dalam dakwah. Kenapa demikian? Tadi di ayat An-Nahl 41 disebut sabar. Lagi-lagi sabar. Semangat dan sabar. Berarti apa? Sabar adalah satu amalan di mana kita melakukan sesuatu dalam posisi baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya meskipun banyak halangan-halangan. Oleh karena itu nanti kalau kita baca pandangannya Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang dimaksud sabar itu ada 3 pilar. Ya kan? Pilar yang pertama, dia bersabar. Bersabar itu artinya di situ adalah menahan, gitu ya. Menahan, gitu ya. Menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu berarti bersabar. Tapi kalau dia tidak bisa menahan, kemudian melakukan perbuatan buruk, berarti tidak dia sabar. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi kalau dia seseorang itu berdiam diri untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk, itu justru bersabar. Mereka karena ada ungkapan yang dikatakan qulil haq au yasmut. Katakanlah yang benar, atau kamu kalau tidak bisa, yasmut. Diam saja. Nah, ini
ditegaskan itu penting. Oleh karena itu di dalam ini saya kutip surat Az-Zumar ayat 10, Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini tanpa batas. Karena sabar itu memang pahalanya jannah gitu ya. Kenapa? Karena kalau Imam Ghazali tadi yang pertama bersabar dalam melakukan kebaikan, bersabar dia untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, dan yang ketiga kata Imam Ghazali bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Ya kan? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa ketika engkau ditimpa musibah, maka seorang muslim itu menyatakan inna lillahi, bahwa sesungguhnya semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini sabar dalam apa tadi? Dalam dakwah. Kenapa demikian? Karena dakwah itu wajib masalahnya. Jadi kalau Ion sekarang itu menggelar kajian ini, semangatkan ini sebagai perintah dakwah, kewajiban dakwah. Di mana kita bisa baca? Di surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Tadi kan disebut umat yang terbaik. Khairun nas. Tadi kalau di hadis awal Kanjeng Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini di surat Ali Imran Allah tegaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, terbaik itu ternyata ada syaratnya. Di ayat ini terbaik untuk mengisi hijrah ini kita menjadi terbaik karena ada aktivitas. Apa yang pertama? Ta'muruna bil ma'ruf. Aktivitasnya menyeru kepada yang ma'ruf. Maka dakwah ini adalah mengajak, bukan mengejek ya. Mengajak kepada yang ma'ruf, hal yang baik. Itu aktivitasnya. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, aktivitas yang pertama ini kita mengajak kepada hal-hal yang baik. Baik menurut Al-Quran. Ajak sholat, ajak bersedekah, ada menuntut ilmu, ya kan? Ajak membantu orang yang kesusahan, fakir miskin misalnya. Itu ma'ruf. Ya kan? Berkata-kata baik kepada orang tua, itu ma'ruf. Perbuatan ma'ruf, ya kan? Menggunakan SPP kuliahnya sesuai dengan peruntukannya itu baik. Ya itu jangan sampai diselewengkan ya. Nah, itu penting gitu ya untuk kita tegaskan. Itu yang pertama. Aktivitas dinyatakan baik oleh Allah di sini ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah dari perbuatan yang munkar. Munkar apa? Segala sesuatu perkara yang dilarang oleh agama itu munkar. Apalagi sekarang milenial ya, mahasiswa-mahasiswa mungkin audien atau sering mendapati hari ini barangkali pergaulan-pergaulan bebas. Saudara kita misalnya ya kan masih bawa laki-laki perempuan ya tanpa muhrimnya, belum sah, cegah kalau bisa. Cegah. Ya kan? Karena pergaulan itu hanya didasarkan pada pernikahan. Ya kan? Kalau hubungan laki-laki itu jelas. Kanjeng Nabi menyatakan la yahluwannakum rajulun bi imra'atin illa ma'ati mahramin. Tidak halal laki-laki perempuan itu berdua-duaan berkholwat illa ma'ati mahramin, kecuali disertai dengan muhrimnya. Nah, sekarang ini kan era bebas ya. Sekarang ini era bebas, orang mau buat suka-sukanya lah. Yaitu banyak ya kejadian-kejadian perselingkuhan, kejadian-kejadian kebebasan seksual ya, kasus-kasus aborsi, yaitu itu mungkar, maka kita harus cegah. Dengan apa? Dengan dakwah, bukan dengan yang lain. Dengan dakwah, memberitahu,
mengajarkan, ya, menyebar keluaskan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Kenapa itu penting? Mencegah dengan dakwah itu dengan pemikiran, dengan pemahaman. Kalau dalam konteks komunikasi, ada namanya efek komunikasi. Efek komunikasi itu melalui 3 tingkatan, ya. Ada efek kognitif, pengetahuan. Yang kedua itu efek afektif atau sikap atau rasa. Yang ketiga adalah efek behavior, perilaku atau tindakan komunikasi. Jadi kalau seseorang disampaikan satu pandangan, ide, gagasan, informasi, maka yang pertama kali efek yang paling mungkin yang pertama adalah orang mendapatkan pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian kalau terus-menerus informasi ini disampaikan, itu bisa mengkristal menjadi satu sikap seseorang. Nah, itu yang kedua, tahapan kedua. Orang menjadi punya perasaan. Oh, ini saudaraku muslim. Oh, ini yang harus dibantu. Nah, itu perasaan. Muncul dari proses, ya kan? Proses berpikir yang terus-menerus, informasi, pengetahuan yang terus-menerus mengkristal. Kemudian jika sikap atau perasaan ini kemudian juga secara berangsur-angsur dipelihara, secara berangsur-angsur itu dirawat, maka efek yang ketiga adalah efek perilaku, behavior. Maka dia akan berusaha mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar itu dengan tindakan-tindakannya tadi. Oleh karena itu ini sama dengan prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa bisa kita mencegah kemungkaran? Oh, bisa. Dengan bagaimana ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menyampaikan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Bagaimana ya Rasulullah kami bisa mencegah kemungkaran? Maka yang pertama Kanjeng Nabi menyatakan biyadihi, kamu cegah dengan tanganmu. Beberapa mufasir hadis menyatakan itu dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan kedudukanmu. Jadi kalau kau misalnya sebagai tadi misalnya Mas Muhammad Faizal Salim sebagai ketua IONS, MIPA UNEDS, nah itu punya kekuasaan. Nah, bikin program-program acara yang bagus agar menghindarkan perbuatan-perbuatan pergaulan bebas. Itu sangat baik gitu ya, karena ada yang jadi ketua RT, ada sampai kemudian kepala negara, itu juga wajib mencegah kemungkaran. Jangan sampai ada perjudian, jangan sampai minum-minum keras merajalela, merusak generasi muda, jangan sampai kebebasan-kebebasan seksual itu merambah kemana-mana, jangan sampai pornografi itu menjadi tayangan-tayangan yang dikonsumsi mudah di media-media online misalnya. Jangan sampai, itu tugasnya ke orang punya kekuasaan. Kamu punya ahli teknologi misalnya IT, ya itu cegah dengan dihambat, dengan diperbaiki misalnya konten-kontennya itu, sehingga konten-kontennya itu berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Itu hijrah juga. Ketika konten-konten itu kita isi dari ada yang buruk kemudian kita rubah menjadi yang baik, itu hijrah juga. Karena itu satu afal di dalam konteks media komunikasi seperti itu. Nah, kemudian kata Rasulullah, ketika kau tidak berani, tidak mampu, ya kan? Tidak mampu. Ada kan orang yang tidak mampu. Fa'ilan yastati, kata Nabi, wabilisan. Dan jika engkau dengan tanganmu tidak mampu karena kamu tidak punya kekuasaan, kata Kanjeng Nabi, wabilisani. Maka rubahlah kemungkaran itu dengan perkataanmu, dengan kata-katamu, dengan tulisanmu, dengan saran-saranmu, dengan nasihatmu, ya kan? Dengan pendapat-pendapatmu bahwa ini tidak baik. Ayo kita bersama-sama cegah ini sesuatu yang buruk, ini judi, jangan dilakukan. Oh, ini pembunuhan yang tanpa hak, jangan sampai seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Misalnya itu contoh-contoh. Jadi karena orang bisa berubah itu karena pemikirannya. Nanti bisa dilihat nanti di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya itu merubah apa yang ada di dalam benaknya, ya kan, apa yang ada di dirinya. Jadi pemikirannya itu dirinya. Kalau pemikirannya negatif terus, coba dirubah menjadi positif. Nah, itu dari pemikiran.
Maka dengan lisan tadi katakan Kanjeng Nabi itu perubahan. Maka lihat dakwahnya Rasulullah selama 13 tahun itu dengan pemikiran. Tidak ada kekerasan di situ. Rasulullah berdakwah dengan qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufa. Ya itu jelas. Allah juga menyatakan di dalam nasnya, di dalam ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu semua adalah cara mencegah kemungkaran dengan apa tadi? Bil lisan. Wa ilam yastati wa bil lisan. Dan jika tidak mampu, ya mungkin karena kadang-kadang kita tidak berani, takut dan lain sebagainya, katakan Kanjeng Nabi, fa ilam yastati wa biqalbihi. Dan jika engkau dengan kekuasaanmu tidak mampu, dengan tanganmu kamu tidak mampu, dengan lisanmu kamu tidak mampu, katakan Kanjeng Nabi yang terakhir adalah wabiqalbihi, maka kamu rubahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Jangan sampai hatimu menyetujui itu sesuatu yang mungkar. Jangan sampai hatimu itu menyetujui bahwa pergaulan bebas itu biasa-biasa saja. Jangan sampai menyetujui hatimu itu bahwa misalnya perjudian, apalagi di kalangan mahasiswa ya, di UNED juga di tempat-tempat lain itu menjadi sasaran peredaran narkoba. Jangan sampai ada ridho narkoba itu dikonsumsi oleh saudara-saudara kita. Nah, itu bentuk bahwa kita melakukan perubahan kemungkaran dengan hati kita. Kanjeng Nabi menyatakan, dan perubahan hati tadi, hati kita menolak itu, wadzalika at'aful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi jangan sampai hati kita ini tidak ada penolakan. Karena hati itu paling lemah-lemah. Ya, paling lemahnya iman. Itu wadzalika at'aful iman, katakan Kanjeng Nabi. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbagian ya. Ada 4 ya. Ada 4 hal bagaimana kita nanti bisa mengisi hijrah, tentu hijrah berikutnya di segala tempat, segala waktu, segala situasi dan kondisi. Insya Allah itu sebagai pemantik diskusi ya pada pagi hari yang berbahagia ini, Ahad 21 Agustus 2022. Semoga apa yang kita amalkan, yang pertama tadi di suasana hijrah ini, yang pertama kita kuatkan niat kita karena Allah, ya kan? Yang kedua harmoniskan perbuatan kita dengan hukum-hukum syara, dengan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis ijma' sahabat, gitu kan ya. Yang ketiga itu amalkan hal-hal yang bermanfaat, perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'un linas. Dan yang keempat, yang jangan lupa semangat dan sabar dalam dakwah, karena dakwah itu adalah kewajiban. Maka siapapun kita sebagai seorang muslim, teruslah berdakwah, karena dakwah itu sebagai satu amalan wajib yang diperintahkan kepada kita di dalam rangka melakukan perubahan-perubahan ke masyarakat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz. Baik teman-teman semuanya, karena sekarang penyampaian materi kajian telah selesai, selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya ya mungkin ya. Dari saya mungkin ingin bertanya nih Ustadz. Nah, terkait dengan tadi yang sudah dibahas mengenai para pemuda di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini bagaimana nih caranya agar kita itu untuk pemuda-pemuda sekarang nih bisa istiqomah gitu di jalan yang benar gitu. Mungkin itu pertanyaannya Ustadz.
Baik, terima kasih Mbak Ayuni Dwi Rizky ya. Mungkin ini juga sebenarnya kalau dalam banyak diskusi suara yang disampaikan oleh Mbak Ayuni sebenarnya mewakili sebenarnya kegelisahan sebagian dari para milenial ya. Bagaimana sih di era yang serba global, era modernitas di mana orang mengakses apapun, dimanapun, kapanpun bisa hari ini mengakses pemikiran, mengakses informasi baik yang positif maupun yang negatif, terutama hari ini adalah eranya era media online terutama ya, di mana-mana kita hari ini kita kan bisa berjumpa juga karena ada media komunikasi online melalui Zoom meeting gitu ya, kita bisa berjumpa di manapun itu. Nah, yang pertama yang ingin saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus menyadari ya, niat ya. Tadi ada kaitannya dengan niat ini. Bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini hidup ini untuk apa sih sebenarnya. Ini yang saya kira penting. Dan berulang kali Al-Quran juga menegaskan agar setiap diri itu menggunakan akalnya untuk berpikir, dan dengan berpikir tadi dia akan mendapatkan kebesaran-kebesaran dari karunia Allah, keberkahan Allah. Mari kita simak di dalam beberapa ayat Allah mengajak kita untuk berpikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Itu jelas Allah menunjukkan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda orang yang berakal, ulul albab. Nah, coba mampu enggak kita sebagai generasi muda mencermati bahwa di setiap kehidupan ini ada yang menciptakan alam raya, kemudian kehidupan kita Allah lah yang menciptakan. Maka ketika Allah kita sadari kehadirannya yang pertama, maka kita perkuat. Yang kedua itu kalau kita sudah menyadari bahwa Allah itu Maha menciptakan, Allah itu Maha menghidupkan, mematikan. Maka yang kedua, apa yang diperintahkan oleh Allah? Jika Allah itu berkuasa menghidupkan dan mematikan manusia, lalu apa perintahnya Allah itu? Maka kita buka apa? Firman-firman Allah. Nah, ini yang pertama. Karena untuk mengetahui kehendaknya Allah, maka kita harus buka firman-firman Allah. Yaitu di dalam Al-Quran. Al-Quranlah yang menjadi pedoman, menjadi standar dalam kehidupan kita. Maka itu harus kita lakukan. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Maka kalau kita habis sholat, habis baca Al-Quran, ya kan, kita kan selalu dituntun untuk berdoa oleh Kanjeng Nabi. Para ulama itu sering melantunkan Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma rahamna bil Quran. Jadi itulah Al-Quran yang memberikan satu petunjuk gitu ya. Jadikanlah waj'alhu lana imam. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam. Ya kan? Itu sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pedoman, sebagai petunjuk itu. Wa nura, dan jadikanlah cahaya Al-Quran itu. Nah, ini penting. Harus kita sadari, oh ternyata kita itu berdoa setelah baca Al-Quran itu ada permohonan kepada Allah agar Al-Quran itu jadi nur. Ya kan? Ada tadi imam sebagai pemimpin, sebagai pedoman. Yang kedua itu nur. Yang ketiga, wahuda sebagai petunjuk. Nah, yang ketiga sebagai petunjuk. Ingat, Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ini kita harus sadari, kalau kita menyadari Allah itu menurunkan Al-Quran, maka kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, ya kan, sebagai nur cahaya
untuk menerangi kehidupan ini dengan Al-Quran, bukan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, huda, petunjuk. Ya, di dalam surat Al-Baqarah pertama tegas ya. Allah menegaskan alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim hanya Allah yang tahu maknanya. Dzalikal kitab. Inilah Alkitab Al-Qur'an, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Yang di dalam Al-Qur'an itu tidak ada satupun keraguan tentang isinya, tentang maknanya, tentang petunjuknya, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, dia akan menjadi al-huda, petunjuk bagi siapa? Al-muttaqin, kepada orang yang muttaqin, yang bertakwa. Nah, ini yang harus kita sadari. Nah, apakah kita hari ini kita kembali kepada introspeksi? Kalau mahasiswa itu kan selalu diajari berpikir kritis kan. Berpikir kritis itu salah satunya yang mengajukan pertanyaan. Untuk apa sih saya ini hidup? Tujuan hidup saya ini untuk apa sebenarnya? Kalau tiba-tiba kemarin, teman-teman kita waktu COVID itu ya, ada yang gembira, ada yang sedih gitu ya. Tiba-tiba di karantina, kemudian meninggal, waktunya pendek banget. Lalu siapa yang menghidupkan dan mematikan itu? Kalau sudah tahu, kita tahu bahwa dia adalah Allah, maka apa yang kita lakukan di situ? Maka jadikan Al-Quran kalamullah itu hudal, atau petunjuk. Dan yang keempat, di dalam doa itu setelah baca Al-Quran, warahmah. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai rahmat. Sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Wahudaw warahmah. Itu tegas di dalam doa itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa petunjuk itu Al-Quran, maka kita akan berusaha di dalam kehidupan kita ini mengikuti bagaimana Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini kalau kita menyadari Allah sedang memberikan petunjuk. Yang kedua, kita mengikuti Kanjeng Nabi. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan yang baik. Itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh aku tetapkan laqad kana lakum fi rasul, di dalam diri Rasul itu adalah uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Maka kita contoh semua perilaku Nabi. Yaitu. Maka walaupun di era milenial kita bisa menjadi khairun nas. Sebagaimana disabdakan Rasulullah. Khairun nas anfa'hum linas, itu sepanjang masa. Teman-teman milenial juga bisa menjadi yang terbaik, ya kan, dimanapun berada, asalkan apa? Yaitu tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu syaratnya. Dan jangan lupa wa tu'minuna billah, dan selalu beriman kepada Allah. Nah, ini jadi kita bisa menjadi khairun nas, menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik itu kalau kita konsisten, ya kan, tidak mengenal suku, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal profesi bapak orang tua kita, tidak, tetapi tegas. Allah menegaskan di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Apa itu bertakwa? Hampir maknanya sama dengan sabar, yaitu selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan juga istiqomah untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu yang saya kira penting. Jadi jangan ragu teman-teman yang sekarang ini ada di era milenial, meskipun zamannya jauh dari Kanjeng Nabi, selama kita mengikuti perintah-perintah Kanjeng Nabi, maka kita bisa mengambil prinsip-prinsip tadi. Kalau kita ingin menjadi terbaik, maka khairunas anfa'uhum linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di dalam surat Al-Imran ayat 110. Jadi itu kita gunakan ilmu kita hari ini, kita gunakan komunitas kita ini komunitas yang baik. Kita buat kelompok-kelompok kajian untuk membumikan Al-Quran.
untuk melaksanakan Al-Quran, untuk mendakwahkan apa yang diperintahkan Al-Quran. Tidak ada masalah ini partisipannya ada 18, tidak ada masalah. Ingat, perubahan itu selalu dimulai dari yang sedikit. Nah, mari kita simak hijrahnya Rasul itu. Rasulullah 13 tahun karena dakwahnya dipandang tidak semuanya masyarakat Mekah mengikuti. Kemudian Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah, bertemulah kaum muhajirin dan ansor yang secara sukarela menerima kehadiran Kanjeng Nabi. Bahwa apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah itu kebaikan dan akan memberikan rahmat bagi perubahan masyarakat. Maka Rasulullah ketika di Madinah diterima dengan baik oleh semua syarat, bahkan masyarakat di situ kemudian hiduplah masyarakat yang rahmatan lil alamin. Di situ ada baiat Aqabah 1, Aqabah 2, di mana Rasulullah di situ diangkat sebagai Ra'isul Mujtama, sebagai masyarakat Islam pertama di Madinah. Di situ ada siapa? Anggota masyarakatnya. Oh, jauh masyarakat Islam itu jangan dikatakan masyarakat yang semuanya beragama Islam. Oh, tidak. Di situ ada masyarakat Yahudi, ada orang-orang Nasrani, bahkan ada orang Majusi yang mereka itu semuanya tunduk kepada piagam Madinah. Di dalam piagam Madinah itu disebutkan apa? Jika masyarakat berselisih, ya kan, masyarakat yang terdiri dari Yahudi, Nasrani, Islam itu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Disitulah kemudian keadilan bisa ditegakkan karena hukum-hukum di dalam Islam itu tidak diskriminatif. Kepada mereka yang punya kekuasaan tetap diadili. Kepada mereka yang lemah tapi benar akan dibela. Itulah yang di dalam keadilan Islam diterapkan di dalam masyarakat Islam Madinah. Seperti itu. Nah itu Mbak Ayuni ya, dan juga mungkin teman-teman itu mewakili teman-teman. Jadi kalau hari ini misalnya, walaupun komunitas kita kecil, nah, tetapi istiqomah, sabar. Sabar itu bukan berarti mengalah ya, mengalah itu belum tentu sabar. Kalau dia misalnya ada amalan satu yang baik, kemudian ada orang lain mengajak yang buruk, kemudian dia mengikuti keburukan, itu menurut Imam Ghazali bukan sabar. Ya, dia melakukan kemaksiatan, itu berarti nggak sabar. Yang dinamakan sabar adalah ketika orang mengajak satu perbuatan maksiat, dia menghindarkan dari kemaksiatan. Itu yang disebut Imam Ghazali itu sebagai sabar. Walaupun dia ditinggalkan oleh masyarakat. Mari kita lihat Rasulullah. Rasulullah itu ketika berhijrah itu menangis. Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Karena yang ditinggalkan hijrah itu ada sahabatnya, ada kerabatnya, ya, yang selama itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, itu memberikan gelar Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin itu kepada Rasulullah, Ahmad, pemuda Ahmad saat itu adalah kepada masyarakat Quraisy, kepada Ahmad yang belum diangkat menjadi Rasul. Kenapa diberi gelar Al-Amin? Karena perilakunya baik, jujur gitu ya. Tapi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, di usia 40 diangkat menjadi Rasul, kemudian membawa Islam, mereka yang memberikan Al-Amin itu tidak semuanya menerima. Tidak semuanya ridho terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Sholat dilempari tai unta, ya kan? Kemudian ketika sholat dilempari batu sampai luka. Kemudian ketika itu ya, Rasulullah juga difitnah, dibully sebagai ahli sihir, ya kan, perekayasa ayat-ayat Al-Quran, ya kan, terus kemudian juga sampai pada rekayasa pembunuhan, ya kan, rekayasa pembunuhan itu juga sudah ada sejak zaman Rasul. Orang merekayasa itu ada saja terhadap kebaikan itu. Nah, maka Rasulullah dihijrahkan oleh Allah di dalam perintahnya untuk mencari satu kondisi komunitas di mana di situ kondisinya lebih baik. Nah, sama dengan kita. Maka hijrah itu adalah kita perlu pengorbanan, butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Nah, walaupun misalnya ada 18 partisipan, nanti di-create yang bagus, nanti bisa ditampilkan di YouTube, ya di-share ya untuk didiskusikan kepada komunitas yang lainnya nggak hadir. Ya, itu udah amalan-amalan
kebaikan juga itu menjadi jariah Anda gitu. Ketika kebaikan itu dialirkan melalui media-media online, media-media sosial. Nah, itu juga sebagian dari dakwah, mendakwahkan, mensiarkan kebaikan-kebaikan ajaran. Itu kira-kira Mbak Ayuni ya, dan juga mungkin barangkali itu suara dari teman-teman yang beberapa kali diskusi juga saya dapatkan pertanyaan seperti itu. Baik, saya kembalikan. Begitu Mbak Ayuni, silakan mungkin ada yang lain. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilakan untuk bertanya ya. Oke, kemungkinan sudah tidak ada yang bertanya ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz karena sesi tanya jawab telah berakhir. Sebelumnya, saya di sini izin membacakan kesimpulan dari materi kajian pada pagi hari ini. Hijrah itu merupakan suatu perpindahan dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Peristiwa hijrah adalah fenomena yang fundamental sehingga banyak diabadikan di dalam Al-Quran, salah satunya di Quran surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang hijrah di jalannya, maka akan memperoleh pahala yang lebih besar di akhirat kelak. Kiat-kiat mengawali hijrah tahun 1444 Hijriah, yaitu yang pertama, kuatkan niat. Kuatkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harmoniskan perbuatan dengan dalil. Niat yang baik itu harus diikuti dengan perbuatan yang baik. Jadi, amalan-amalan kita harus ada dasarnya atau dalil yang jelas. Kemudian yang ketiga, amalkan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Dan semangat dan sabar dalam berdakwah. Itu kesimpulan di acara kajian pada pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, kami mohon kesediaan Ustadz untuk membacakan doa agar apa yang telah kita alami. Kami persilahkan kepada Ustadz. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalina wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jamal karim wa 'azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wa 'afa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana
waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi mautina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya khabar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga acara pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom apabila ada kegiatan lain. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Mbak Yuni dan teman-teman sekalian, tetap semangat. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Sami-sami.